Udah. Oke, kembali lagi di Ngabdur, ngobrol bareng Abdur, pelopor satu-satunya acara orang di channel orang bersama saya Abdur Arsad dan juga Sing Abdul Lahrian. Ada musik-musiknya tuh dulu. Tadi kita 30 menit sebenarnya udah ngabdur tapi nggak jadi dipotong. Bukan dipotong, tidak di-record. Jangan dong. Waduh, itu kalau nyebar itu. Kami lagi ngobrol masalah Wamen dipukul. Ada isu atau cerita-cerita dari waktu kita rekam ini dari dunia sosmed. Rekam ini di sosmed itu lagi rame tentang Wamen dipukul katanya. Iya. Ya, kita nggak tahu kejadian sebenarnya seperti apa, kita nggak tahu. Tidak ada. Kalau dari Pak Prabowo-nya sih udah konferensi pers, didamping oleh Pak Jokowi di sampingnya. Dia bilang nggak benar itu, gitu. Saya juga nggak pernah ketemu katanya dengan Pak Wamennya. Ya gitu. kita juga nggak tahu ya. Ya. Pokoknya begitulah berita yang sedang kita baca-baca tuh begitu. Pada saat kita rekam ini ya. Ada Wamen dicekik dan dipukul. Iya. Tapi pada saat ini udah tayang mungkin udah ada isu lain, klarifikasi atau apa. Dan itu udah tertutup. Sudah tertutup juga, namanya orang Indonesia kan gampang lupa ya. Iya. Ya begitu. Gampang lupa tapi gampang dikorek juga orang Indonesia ya. Ya. Dia lupa nanti tapi itu tetap disimpan gitu. Disimpan, ntar suatu waktu dikeluarin lagi gitu. Iya. Tergantung lagi perlu atau enggak gitu. Ya begitulah teman-teman. Emang agak pelik kalau kita bicara masalah capres. Iya. Capres dunia politik ke 2024 ini memang pelik sekali. Hah? Pelit. Itu pelit. Pelitit. Apa? Wamen itu black camping nggak? Nggak tahu saya. Jadi tayang kapan sih? 8 Oktober. Oh, Bang Rahman udah pulang dong nih. Belum. 10 Oktober. Pulang. 10 Oktober pulang dan pada saat pembukaan KPU untuk mendaftarkan capres dan cawapres. Berarti kayaknya sebelum 10 Oktober orang-orang sudah ngumumin ya? Oh iya. Atau bisa aja di pertengahan itu. Yang penting pendaftarannya sebelum tanggal 16 katanya. Sebelum 16? Sudah harus daftar. Sebelum 16 Oktober? Iya katanya. Oh berarti cuma 6 hari? Iya. 10 sampai 16? 6 sampai 16 atau 10 sampai 16. Tapi setahu gue terakhirnya di 16. 16 Oktober? 16 Oktober. Oke, berarti ya 6 hari aja. Mulai dari 10. Iya, dari 10. Atau dia bisa deklarasiin sebelum tanggal 10, tapi didaftarin nanti tunggu. Iya, artinya maksudnya sampai tanggal 16 Oktober itu kita sudah tahu capres dan cawapres dari masing-masing. Betul. Kan kalau sekarang kemarin kan baru Anies dan Muhaimin aja kan. Iya. Yang kita tahu, yang Ganjar sama siapa belum tahu, Prabowo sama siapa belum tahu kan. Iya. Tapi sebelum 16 Oktober semuanya kayaknya sudah ketahuan. Iya. Tapi apa menurut lo yang membuat dua capres ini kesulitan milih wapresnya, Dur? Apa ya? Deal-dealan ininya mungkin. Apanya? Politiknya mungkin. Deal-dealan apanya? Deal-dealan dari partai-partai pengusung kali, belum dapat kali. Kayak PDI kan tinggal sama P3 doang udah. Cepet itu harusnya. Ya, tapi sekarang siapa sosok P3 yang kita... Sandiaga Uno. Oh iya ya, dia udah masuk P3 ya? Iya, P3. Ya bisa mungkin Ganjar Sandiaga Uno gitu. Tapi lama, kenapa lama? Kalau lama berarti masih ada... Bukan deal-dealan, pertimbangan-pertimbangan yang kita juga tidak tahu mereka pertimbangan apa. Atau diambil dari luar P3? Iya, bisa juga diambil dari tokoh. Iya, dari tokoh. Taruhlah misalkan Ridwan Kamil misalkan ya. Iya. Ridwan Kamil itu orang partai bukan ya? Golkar. Oh, Golkar dia. Golkar tuh di siapa? Di Prabowo ya? Di Prabowo. Atau misalkan mereka mau ambil tokoh lain siapa? Mahfud MD. Mahfud MD misalkan. Iya. Mahfud MD kan bukan P3, bukan PDIP kan? Iya. Nah, mungkin kalau mau ngambil begitu harus ngomong dulu ke P3 atau apa. Iya. Belum ketemu. Belum ketemu mungkin. Masih deadlock. Nah. Tapi kabarin lah maksudnya.
Kalaupun deadlock kabarin gitu maksudnya. Dur jangan Ya itulah syuting di sono aja. Bukan. Gitu. Kadang-kadang itu ada deal-dealan yang memang sulit juga untuk dikasih tahu mungkin. Iya. Mungkin betul. Apa salahnya sih diri sendiri kasih tahu ya? Iya. Tapi mungkin dia berharap sudah berusaha dari timnya untuk kasih tahu ke sana, tapi yang di sana juga tutup pintu. Iya. Akhirnya berita itu tidak bisa jadi omongan. Tapi kenapa nggak dia langsung WhatsApp atau telepon aja, kan dia juga bisa gitu langsung. Punya akses ke situ ya. Punya akses ke sana kalau mau kalau mau langsung. Iya, kalau mau gitu. Ya. Ya, kita tidak tahu, tapi memang ini yang saya maksudnya akhirnya amini dari peristiwa-peristiwa politik itu memang begitu. Dari dulu sampai sekarang memang kalau kita mau melihat sebuah kejadian yang ideal banget, yang memenuhi segala hal yang kita inginkan, itu memang sulit sekali di dunia politik ini. Iya. Memang dia terjadi karena sebuah deal-dealan, sebuah segala macam kompromi. Iya. Yang kadang-kadang memang kita ngerasa kayak kenapa harus begitu sih, kan begini bisa. Tapi ya itulah politik memang. Itulah politik benar. Iya. Kayak orang, oke, gue korbankan idealisme gue sekarang sedikit supaya gue nanti bisa punya wewenang, dan idealisme gue akan gue pakai pada saat gue berkuasa. Iya, untuk dapat yang lebih gede. Jadi kadang mengorbankan, ya kita tidak bisa bilang itu hal kecil ya, tapi kayak mengorbankan sesuatu untuk bisa dapat yang gede gitu. Iya. Memang begitu, memang mau bagaimana hukum ekonomi lagi juga jadinya. Ya lo mau mancing dapat ikan gede ya lo harus umpannya juga umpan gede, umpan mahal gitu. Itu. Iya. Mau dapat untung gede ya modalnya juga harus gede. Modal bukan berarti uang doang, mungkin modal pengorbanan waktu lo, modal pengorbanan prinsip-prinsip, modal pengorbanan banyak gitu. Ya, supaya kadang nanti dapat. Kayak misalkan misalnya saya datang ngabdur gitulah ya. Kadang itu ini cerita aja ya, bukan kejadian beneran ya. Maksudnya ini contoh aja. Contoh misalkan saya datang ngabdur itu, misalkan Cindy lagi marah misalkan, tapi saya korbankan itu dulu, jangan yang itu dulu, ngabdur dulu, siapa tahu dari ngabdur tuh dapat sesuatu yang besar yang bisa akhirnya ternyata berguna juga untuk kita sekeluarga, gitu, kayak gitu-gitu. Nah, kadang kalau kita cuma melihat dari sisi ini suami tinggalin istrinya yang waktu istrinya lagi marah gitu atau apa gitu. Memang kalau kita cuma lihat di situnya tanpa melihat garis gedenya, kita jadi salah. Kita jadi salah di titik itu. Mungkin. Iya. Tapi ya begitu, di dalam politik itu tidak ada hal dari dulu, tidak ada hal yang bikin saya rasa puas banget, nggak ada. Ada aja. Dan lo merasa berbakat nggak ada di lingkungan seperti itu? Enggak kayaknya. Iya, kalau sekarang kita masih di luar, Dur, ya. Kita masih di luar gitu. Kalau kita ke dalam juga, gaya kita juga akan begitu, ditelepon sama ketum. Siapa ketum marahan? Siapa tunjuk? Pasti akan gitu loh. Tapi gimana caranya? Setiap ketua. Tapi gimana caranya kita mengobati sakit hati orang? Maksudnya? Kan kita siap ketua. Iya. Tapi ketika kita lakukan titah ketua ini, kita kan menyakiti yang lain. Yang mungkin kita udah sama-sama nih. Pak Ketum bilang, "Yo, oke, siap ketua." Kita tinggal gimana cara kita ngobatin sakit hati orang? Iya, itu dia. Itu dia yang harus dibilang politik jangan baper gitu. Yang kayaknya kita belum ada di titik itu, Dur. Betul. Karena kita nggak ada di circle itu, Dur. Iya. Jadi kita sulit memang untuk memahami itu. Karena kita tidak ada di kondisi yang seperti itu. Iya, gitu. Iya. Tapi kan ada. Kayak misalkan gini, misalkan kayak mengalokasikan anggaran misalkan. Misalkan kita nggak usah yang gede-gede, misalkan kita ini
lurah. Ya. Jangan lurah, kades. Kita kades, ya. Dapat dana desa nih. Dana desa turun, kita RT kita ada 10 misalkan. Ada 10 RT di kepala desa kita ini. 10, jangan 10. 2 dusun, taruhlah 2 dusun. Kita RT RW itu lurah. Ya. Ya. Biasanya tuh kalau desa kayaknya tidak RT RW ya. Dusun. Taruhlah di ada RT RW-nya juga tetap. Ada ya. Taruhlah di kita sebagai kades dapat dana desa kita ada 2 dusun. Kalau kita mau bagi misalkan turun 1 M, kita mau bagi 500 juta bisa. Tapi ternyata kebutuhan paling mendesak di dusun 2 nih. Air tidak ada, dusun 1 masih ada air. Dusun 2 tidak ada air sama sekali. Kita harus fokus ke dusun 2, tapi airnya 700 juta. Sama lo pikirannya. Misalkan 700 juta, gue juga mikirnya nih. Wah, dia butuh 700 juta nih. Benar. Misalkan butuh 700 juta, artinya tidak bisa kita bagi sama rata. Artinya kita harus mengamini untuk dusun 1 nih 300 aja. 300 aja dulu kalian ya, gitu. Bagaimana ya, gitu-gitu. Tapi ya dia untuk mengerjakan ini dia dapat empati, dapat dusun 2 mungkin akan senang sama dia, tapi dusun 1 akan benci sama dia. Tapi dia harus lakukan itu. Kalau lihat kacamata gedenya memang untuk kemaslahatan orang banyak juga atau gimana gitu-gitu kadang-kadang, dan memang itu sering terjadi di dana desa. Iyalah. Dana desa tuh kadang-kadang kepala desa tuh bingung karena dana desa tuh kan setiap tahun turun. Misalkan tahun ini dia mau fokus dulu di dusun ini deh. Nanti tahun depan dusun lain kadang-kadang tidak sabar. Iya. Karena menurut dusun yang lain juga kepentingan dia mendesak. Iya, kepala dusun ini tentu dititipi oleh suara-suara warga-warga dusun untuk memperjuangkan. Jadi kepala dusun di rapat dusun itu akan ngomong bersikeras untuk enggak saya dong, akhirnya kita bagi sama rata atau apa gitu. Akhirnya deadlock. Memang sulit memang itulah kenapa saya tidak suka ilmu sosial itu di situ. Kalau matematika tuh enak banget. Udah pasti jawabannya. Udah pasti, tapi kalau ilmu manusia ini memang kita berhubungan dengan hati-hatinya orang, kolbu-kolbunya orang. Jadi agak sulit emang. Sulit. Saya saya rasa si Caimin tidak cocok jadi cawapres. Cocok jadi apa dia? Saya tidak tahu lah ya. Tapi apa yang tidak cocoknya itu di segi apa? Elektoralnya rendah. Saya tidak melihat, saya tidak tahu secara data ya. Yeah. Sehingga baik itu pun data PKB pun saya tidak tahu, tapi dari dulu saya tidak pernah simpati dengan sosoknya seorang Muhammad Iskandar itu. Karena? Saya tidak tahu kenapa juga. Gus Dur? Bukan, dia malah maksudnya kan berbeda juga kan, maksudnya PKB Gus Dur dan PKB beliau. Iya, mungkin karena Gus Dur lo suka Gus Dur, terus dia dianggap sebagai mungkin juga sebagai yang tanda petik pengkhianat. Mungkin juga. Mungkin juga terasupi informasi-informasi itu gitu. Ya. Tapi menurut saya memang dengan mungkin karena saya kurang baca juga ya. Teman-teman mohon maaf ya. Mungkin saya kurang baca juga, kurang ini juga. Cuman saya melihat dari sepak terjangnya seorang Muhammad Iskandar dengan segala macam kepercayaan amanahnya dia di lembaga mana, saya belum pernah melihat sebuah gebrakan dari seorang Muhammad Iskandar gitu untuk sebenarnya kalau misalnya mungkin saya kurang baca ya, saya kurang baca ya. Kalau misalnya yang jadi patokan tuh gebrakan, emang ada tokoh yang menggebrak. Contoh misalkan Muhammad Iskandar itu kayaknya pernah jadi anggota DPR kan ya? Pernah, wakil ketua pernah. Wakil ketua. Dia sekarang tuh apa ya? Wakil ketua MPR ya? Apa wakil ketua DPR ya? Apa MPR ya? Nggak tahu deh gue. Pokoknya pasti dia nggak nyalek lah. Coba Bang Rahman cari beliau tuh apa sekarang? Saat ini. Yeah. Memang kedepannya dia nyalek, dia udah cawapres kan? Iya. Setahu saya wakil ketua DPR kayaknya. Iya. Ya. MPR kali ya. Udah nggak anggota DPR. Ya, maksudnya dia di anggota, maksudnya lihat ya anggota DPR misalkan ya. Ada Napi Tupulu kelihatan tuh. Maksudnya gebrakannya dia di parlemen. Bagaimana dia pro pada kadang-kadang berseberangan dengan PDIP untuk ini. Fahri Hamzah di PKS. Itu masih kelihatan tuh. Walaupun sekarang udah nggak di PKS ya, tapi maksudnya masih kelihatan.
Saya belum memahami Iskandar sama sekali. Tidak pernah saya lihat itu gitu. Apa mungkin karena saya bukan NU ya, jadi saya nggak tahu juga ya. Lu tidak mencari informasi atau kalau ya mungkin dia ngerangkul anak muda tapi lebih ke kalangan-kalangan NU. Jadi karena saya tidak ada di organisasi NU, mungkin saya tidak tahu. Mungkin. Makanya itu teman-teman saya maksudnya menggarisbawahi mungkin saya kurang baca. Iya. Oh, sekarang berarti ketua partai aja ya? Iya, sekarang wakil ketua DPR ini terakhir 2009. Oh, terakhir 2009. Waktu. Sekarang apa? Ketua PKB aja nih. Ketua PKB aja berarti. Bukan wakil ketua MPR juga ya? Pernah jadi menteri nggak? Pernah, Menaker. 2009-2014 Minister of Labor apa ya? Menaker. Nah, maksudnya begitu dia jadi menteri aja 2009 sampai 2014 kita tidak pernah dengar ada gebrakan. Kalau yang melihat orang gebrakan mungkin memang pantasnya kita pertanyakan atau kita arahkan ke eksekutif. Iya. Lo punya gebrakan yang berasa tuh. Dia pernah jadi menteri kan. Iya. Maksudnya begini. Taruhlah kalau jadi menaker ya. Kan isu yang paling sering kita dengar itu bagaimana penyiksaan TKW. Iya. Banyak ilegal TKI apa segala macam. Tapi tidak pernah ada gebrakan yang memutus rantai itu. Kayaknya moratorium dia deh. Moratorium apa nih? TKI. Coba deh, zaman dia bukan. Memutuskan nggak usah ngirim. Tapi sampai sekarang masih ada kan TKI ilegal apa segala macam. Iya. Maksudnya kalau bayangkan dengan head to head dengan Ignatius Jonan misalkan. Dia dengan memperbaiki KI-nya. si KRL, KI itu sampai sekarang walaupun Menteri Perhubungannya sudah beda ya. Tapi kita bisa rasakan bagaimana gebrakan itu sampai sekarang terasa gitu. Iya. Dia mewarisi sistem ya. Iya. Mewarisi sistem yang dijalankan oleh siapa aja, insya Allah bisa jalan gitu ya. Iya. Dan alhamdulillahnya Iya. Menteri Perhubungan setelah Ignatius Jonan itu mempertahankan itu ya. Iya. Mempertahankan sistem yang dibuat. Dan mungkin memang karena sistem yang dibuat semua masyarakat merasakan enaknya gitu. Jadi Iya. semua orang mendukung itu, akhirnya diteruskan oleh Menteri-Menteri Perhubungan yang sudah. Memang itu pentingnya ini teman-teman, keberlanjutan dari sebuah pembangunan, perubahan tuh. Perubahan penting. apa kelanjutan nih? Maksudnya ada orang yang membuat perubahan ke arah lebih baik. Dan itu dilanjutkan? Dilanjutkan. Berarti benar tuh Caimin tuh. Perubahan yang berkelanjutan. Ya, Coba tapi moratorium kapan? Moratorium TKW, TKI. Kayaknya zaman dia. Ya, Cing Abdel lebih tahu lah. Cing Abdel kan HI ya. Sering ngomong ini sama Gilbas. Saya kan jarang sekali maksudnya baca-baca yang begini-begini. Gue juga jarang, Dur. 2023 dibuka lagi, Cik. Iya, berarti tidak dilanjutkan. Tidak dilanjutkan. Yang waktu itu kapan moratorium? Dihentikan ya? Kebijakan, pengiriman TKW dihentikan. Itu di tahun Mungkin berapa? 2023 dibuka lagi karena lapangan pekerjaan di Indonesia sulit. Tapi begitu saya tuh itu. Tapi Menakernya masih dari PKB ini. Sekarang ini. Oh, saya tidak tahu. Menakernya masih dari PKB. Nah, maksudnya itu saya tidak pernah 2011 sih. Siapa ini yang menterinya? Ya dia 2009 sampai 2014. Si Muhaimin Iskandar. Iya. Sama dia. Ya. Nggak tahu permasalahannya apa yang menyebabkan moratorium itu diterbitkan. Cuman itu termasuk berani gitu. Tapi eksesnya juga banyak akhirnya kan, banyak orang yang nggak punya kerjaan yang harusnya pakai itu ya. Cuman nggak tahu ininya apa sih. Kalau nggak salah dari penyiksaan itu dah. Dari isu-isu penyiksaan itu terus ini langkah yang dilakukan oleh pemerintah saat itu gitu. Ya. Teman-teman coba bantu saya, misalnya teman-teman lebih tahu, coba tulis di kolom komen prestasi seorang Muhaimin Iskandar. Ya. Supaya prestasinya melengsarkan Gus Dur. Ya begitu. Walaupun beliau dibilang aktivis dari dulu ya, memang aktivis. Memang aktivis. Tentu beliau jauh lebih berpengetahuan, jauh lebih berpengalaman daripada kita yang ada di sini, betul, pasti, ya, pasti itu. Tapi, jauh banget lah. Tapi dari segala pengalamannya beliau belum ada yang saya, makanya itu saya kurang baca aja. Saya belum tahu gitu. Mungkin kurang baca dan lo kebijakannya juga tidak lo rasakan. Tidak seperti
kereta api yang lo rasakan. Iya, betul. Lo betul. ada di situ gitu dan merasakan perubahannya gitu. Betul. Mungkin. Walaupun saya naik KRL-nya itu di saat sudah bagus. Sudah bagus, tapi lo denger dulu gimana. Iya. Ada gambar orang sampai di atap. Betul, lihat di YouTube. Ada yang ngamen, ada yang jualan segala macam gitu ya. Tidak pernah merasakan yang dulunya padahal lo. Iya. Lo tahu udah bagus aja di Jakarta. Betul. Saya tidak pernah tahu yang KRL yang zaman dulu yang pintu nggak ditutup itu ya. Iya. Yang orang gelantungan ada di atap. Enggak. Iya. Nggak sempat. Saya datang ke Jakarta itu sudah bagus KRL. Busway sudah ada tapi belum banyak. Kopaja masih ada. Saya masih naik Kopaja. Saya dari Duren 3 ke Kompas masih Kopaja. Jadi saya naik Kopaja dari Duren 3, saya turun di halte busway Mampang. Baru saya naik busway ke Palmera. Nanti saya turun di Sleepy situ. Baru saya naik lagi angkot 11A apa 11C gitu. Turun di depan Kompas. Iya. Gitu. Saya masih merasa waktu saya belum ada kendaraan pribadi, belum ada motor, itu saya masih naik kendaraan umum. Itu saya masih rasakan Kopaja. Tapi kalau KRL itu sudah ini. Saya datang 2014 itu sudah bagus. Iya. Sudah tidak ada orang naik di atap. Tapi ya begitulah teman-teman. Jadi, tapi yang itu tadi saya bilang maksudnya keberlanjutan itu tuh penting. Contoh misalkan IKN. Ya kalau IKN kan harus dilanjutin apa enggak? Oh mau pindah lo dulu 2024. Kalau undang-undangnya bilang untuk ya dilanjutkan lah. Itu kan undang-undang bisa dirubah, Dur. Ya nggak tahu juga saya. Saya nggak tahu juga ya. Tapi iya. Maksudnya Kak. Tapi begini, Cing. Biasanya katanya ini ya. Sebuah wilayah itu bisa ditempati itu karena 3 hal biasanya. Ini saya lupa cuman karena 3 hal. Yang pertama dia ada sumber air. Yang pertama cuacanya memungkinkan. Dan yang ketiga itu dia subur, bisa dipakai cocok tanam. Nah biasanya itu 3 hal ini nih yang bisa sebuah tempat dibuat. Kayak taruh Jakarta, kenapa nenek moyang tinggal di Batavia di Jakarta ini, Jayakarta ini karena sumber airnya banyak. Di sini ada sungai apa tuh? Sungai apa di sini? Ciliwung. Kemudian tanahnya subur, cuacanya memang bisa ditinggali manusia. Rata-rata biasanya sebuah tempat bisa ditinggali itu tiga hal ini. Tidak hanya bisa bercocok tanam, bisa dijadikan mata pencarian. Yeah. Misalnya kayak di Lamakera gitu, sumber airnya ada walaupun dia payau ya, tapi ada sumber air. Udaranya bisa buat di tempat tinggal walaupun memang lebih panas daripada Jakarta, tapi dia masih bisa dijadikan tempat tinggal. Dan yang ketiga dia ada mata pencariannya, walaupun tidak bisa bercocok tanam tapi orang bisa nelayan. Yeah. Mekah kenapa bisa sampai jadi kota? Karena ada sumber airnya. Sebelum Zam-zam. Ibunda Hajar dengan Nabi Ismail alaihissalam ketika ditaruh sama Nabi Ibrahim alaihissalam di situ kan tidak ada sumber air. Kan diceritakan bahwa tidak ada siapa-siapa, tidak ada satu manusia pun di situ, tidak ada perkampungan, tidak ada rumah, cuma berdua itu sendiri di situ. Ketika airnya muncul, akhirnya suku Jurhum dari Yaman yang mau ke Syam mampirlah ke situ, kemudian minta izin kepada Bunda Hajar untuk menetap di situ. Akhirnya jadilah kota Mekah karena ada sumber air. Ya. Sumber air sudah dekat. Nah, sekarang kalau kita melihat ke lokasi IKN dari nenek moyang aja, nenek moyang sudah tidak tinggal di situ kan. Itu kan lahan kosong aja kan. Rawa-rawa aja kan ya. Saya belum pernah lihat sih, tapi iya nggak sih? Rawa apa hutan itu ya? Rawa ya? Iya, rawa kayaknya. Rawa misalkan aja ya. Teman-teman yang lebih tahu tolong komen nanti. Tolong jangan salahkan saya teman-teman. Saya takut. Pokoknya ini maksudnya kita bicara-bicara aja. Maksudnya itu dari zaman nenek moyang saja, nenek moyang sudah tidak tinggal di situ. Artinya orang-orang yang di sekitar situ dari zaman dulu memang sudah tidak memilih tinggal di situ, mungkin karena memang susah bercocok tanam, cuacanya mungkin tidak enak buat jadi tempat tinggal, dan mungkin sumber airnya juga susah. Begitu sih. Beda kalau misalkan kita pindah ke ibu kota tuh, misalkan kita langsung bikin ibu kota misalkan Palangkaraya.
atau Pontianak ya. Maksudnya yang itu tuh sudah terbukti secara turun-temurun bisa ditinggali. Tinggali ya. Mungkin. Karena susah juga kalau kita bikin kota, tapi kota itu ambil air dari tempat lain gitu untuk menghidupi seluruh masyarakat kota di situ. Itu susah juga sih. Saya belum pernah deh ketemu saya ketemu satu kota yang sumber airnya itu diambil. Singapura tidak punya apa-apa kayaknya. Pasti ada sumurnya lah. Nggak mungkin enggak itu. Iya. Payau juga. Iya, maksudnya dari dulu sebelum dia jadi kota segede ini, dulu itu pasti ada masyarakat yang tinggal di situ yang bisa gali sumur dapat air tuh. Kalau enggak, ngapain mereka tinggal di situ? Kalau mereka harus ambil air dari Malaysia atau dari apa? Iya, makanya Malaysia melepaskan Singapura karena dianggap Singapura nggak bisa apa-apa. Buat apa dipertahankan itu airnya di ini ya? Mungkin. Karena dia pada saat itu ngerasa Singapura nggak ada sumber daya alamnya mungkin. Iya, memang pasti tidak ada sumber daya alamnya. Mungkin nggak ada sumber daya alamnya, tapi kalau misalkan tidak ada sesuatu yang bisa diambil dari situ. Iya, gitu. misalkan kayak sumber air, bercocok tanam, kayaknya masih bisa gitu. Memang secara sumber daya alam, kalau dilihat sebagai sebuah negara untuk dapat omset yang gede, kayaknya nggak ada gitu. Tapi kalau dibuat untuk hidup sehari-hari aja, kayaknya masih bisa kawasan itu. Iya. Tapi emang udah jadi ya, Dur? Kan kayaknya belum jadi juga ya. Apanya? IKN? Nah, saya nggak tahu. Nah, kalau 2024 terlalu cepat kayaknya. Terlalu cepat ya kayaknya deh. Lo bangun rumah berapa tahun? 7 bulan. Setahun lah ya? Setengah tahun lah. Hah? Setengah tahun lah. Setengah tahun lah gitu. Kalau IKN ini udah masuk tahun ke? Tidak tahu ya. Saya tidak tahu juga progresnya. Tapi waktu kita nonton upacara 17-an kemarin, kan ada cuplikan salam dari IKN, kemudian mereka bilang tahun depan kita upacara di sini ya. Nah itu saya lihat dari video itu memang masih kendaraan garuk-garuk apa sih, belum kelihatan ada gedung sih. Iya. Masih di rata-ratain atau dibuka-buka gitu ya. Iya. Kalau ini aja untuk sampai jadi gedung yang ada burungnya itu ya, saya nggak tahu itu berapa lama itu ya. Ya. Itu gedung gede banget. Itu kan digambar doang, tuh kecil begitu. Tapi kalau kita ke sana paling gede banget itu ya. Tapi kalau misalnya kita pikir pakai logika ya gitu ya. Misalnya itu kita pindahin ke sana semua pusat pemerintahan. Artinya apakah kantor kementerian di sana semua misalnya diangkut dipindahin itu pegawai-pegawainya ke sana juga? Atau ada pegawai baru? Ya harusnya pegawai juga ke sana dong. Iya, sama anak istrinya kan berarti. Iya. Harus ada rumah dong buat dia. Iya, makanya mereka akan bikin perumnas. Harus ada sekolah buat anak-anaknya. Iya, rumah sakit. Harus ada rumah sakit. Harus ada pusat perbelanjaan. Harus ada transportasi yang bisa mengantarkan itu gitu. Kayaknya 2024 belum ya, kembali lagi nih apa kita kurang. Kalau mungkin dipakai buat upacara doang bisa kali. Tapi kalau dipakai buat beroperasi apa segala macam kayaknya butuh. Tapi kan udah banyak tuh yang di lo nggak Twitter sih ya? Iya, saya nggak. Apa namanya? Pergantian KTP 2024, kita harus ganti bukan DKI lagi. Apa dong? Bukan daerah khusus ibu kota Jakarta lagi, udah. Daerah khusus Jakarta doang. Oh, DKJ? DKJ. Oh. Dewan Kesenian Jakarta. Cing Abdul yang ganti lah, orang saya Depok, Jawa Barat. Oh iya, maksudnya ganti KTP. Belangkonya ntar ada yang korupsi lagi. Berapa yang ganti KTP DKI itu berapa orang tuh? Jutaan juga. Jutaan juga. Ganti belangko alamat. Ya begitu. Surat. Tapi ada satu hal dari mungkin ada beberapa hal teman-teman ya, tapi itulah kembali kepada diri yang doif yang tidak jarang membaca ini teman-teman ya, maaf ya. Ada hal lain yang menurut saya kalau siapapun presidennya patut dilanjuti dari programnya Pak Jokowi, yaitu tol laut. Tol laut itu artinya fisiknya memang ada jalan tol membelah laut? Enggak, kapal. Oh, kapal. Bukan tol di atas laut? Bukan, kapal tol laut itu tuh membantu sekali. Apalagi orang Jakarta mungkin tidak terlalu merasakan itu ya, tapi kami yang tinggal di provinsi-provinsi kepulauan ini, kami sangat merasakan itu
tol laut itu. Butuh itu. Butuh banget. Bayangkan Kupang Flores cuman 18.000 kalau pakai ferry biasa, dan dia lebih cepat. Ferry biasa itu 100-an, apa 80.000 ya ekonomi ya. Tapi 14 jam, 16 jam. Kalau tol laut tuh 10 jam mungkin. Tapi kapalnya lebih gede, tidak goyang-goyang, tidak terlalu goyang macam si ferry. Ferry, iya. Itu oke sih, itu tol laut itu. Ini sarana-sarana transportasi laut diperbaiki gitu. Ya maksudnya tol lautnya tetap jangan dijalankan. Dihapus. Ya. Jangan dihapus, tetap bahkan dibikin lagi lebih baik, bagus. Iya. Banyak. Dermaga-dermaganya ya. diperbarui gitu ya. Bagusin. Bagusin. Mungkin bisa itu. Ya karena memang kita negara kepulauan harusnya. Ya. Itu untuk selat-selat gitu ya. Iya. Untuk selat-selat gitu ya. Iya. Bukan yang untuk dari Jawa ke NTT, nggak harus itu ya. Ya, kalau Jawa ke NTT tuh lebih ada praktis. juga tol lautnya, tapi memang Pelni sudah jago. Pelni sudah bagus. Cuman kayak misalkan di dalam NTT-nya saja kayak Flores ke Timor ke Sumba ke Sabu ke Rote, yang ini nih. Dari dulu kan ferry, ada kapal Pelninya juga, cuman kapal Pelni itu kan tidak rutin, dia 2 minggu sekali, gitu-gitu. Nah, tapi dengan adanya tol laut ini, seminggu ada, setiap minggu ada, kemudian dia lebih murah, kapalnya lebih gede, iya. lebih enak, gitu. Jadi mobilitas lebih cepat. Pedagang-pedagang itu ngambil barangnya juga lebih enak, murah, karena ini, jadi bisa harganya pasti beda, tapi bedanya tidak banget gitu. Iya. Karena kalau mau bikin satu harga semua juga sulit. Karena bagaimanapun ada ongkos orang pikul kapal itu kita kan harus bayar. Orang naik pick up bawa ke tempat kita itu kan ada ongkosnya. Jadi tapi paling tidak masih bisa marginnya itu Rp500, Rp1.000 untuk barang itu, tidak yang sampai 10.000 apa gitu-gitulah. Masih oke. Itu mudah-mudahan siapapun presidennya tetap tol lautnya jangan dihapus. Ya, jangan dihapus. Kayak MRT itu kan mau diterusin kan sampai kota kan? Iya, maksudnya MRT itu kan dari dulu, sebenarnya dari zaman Pak Habibie kan. Ide itu muncul dari zaman Pak Habibie. Katanya memang ciri-ciri kota maju itu mempunyai MRT harusnya, menghubungkan daerah-daerah. Adalah kereta gitu. Dan Pak Habibie itu mengusulkan itu ketika beliau kepala Bappenas apa ya. Pokoknya beliau bukan presiden itu. Presidennya masih Pak Harto. BPPT, Menristek BPPT. Kayaknya itu ya. Iya, Menteri Negara Riset dan Teknologi. Mengusulkan itu. Dan kepala BPPT. Pak Harto pengen bikin akhirnya di tahun 97, tapi 97 kita krismon. Iya. Akhirnya sudah Pak Habibie naik, tidak sempat pikir itu karena stabilitas negara dulu yang diurusin. Habis itu kemudian berlanjut di zaman Sutioso gubernur, dia bikin PT MRT Jakarta kalau tidak salah. Lalu kemudian dilanjutkan sama Fauzi Bowo, dilanjutkan sama habis Fauzi Bowo siapa ya? Ahok ya? Bukan, Jokowi. Pak Jokowi lanjutkan. Groundbreakingnya pada saat Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi peletakan batu pertama ya? Iya. Nah, beliau peresmian oleh Pak Anies. Peresmian oleh Pak Jokowi juga, tapi Pak Jokowi sudah presiden. Iya. Iya, di zaman Anies gitu. Iya, artinya maksudnya dilanjutkan terus. Iya. Kemudian Anies membuat halte-halte yang terintegrasi antara MRT, KRL, dan busway. Iya, Transjakarta ya. Maksudnya dilanjutkan kan, artinya tidak ego kepemimpinan bahwa saya yang gubernur ini enggak, saya mau bikin yang lain. Nah, tapi harus dikelanjutin gitu kan. Kalau itu bagus dilanjutkan aja gitu. Kalau nggak bagus baru diubah. Iya, kita ubah. Ya gitu-gitu. Maksud saya, ya itulah titip saya untuk siapapun presidennya, tol laut tolong jangan dihapus. Itu berasa banget soalnya buat kami masyarakat kepulauan ini. Ini kan gue inget banget janji lo, Dur. Apa tuh? Di 2024 ini lo akan menentukan sisi. Betul. Lo akan menentukan lo ada di pihak mana. Iya. Dan itu akan lo bawa di sebuah pertunjukan stand up spesial lo bilang. Dulu banget ini. Iya, tapi kayak saya di Black Camping kayaknya. Sekarang akhirnya pada saat ini dengan kondisi seperti ini, saya kayaknya di Black Camping saya maksudnya menghargai teman-teman yang datang ya.
Artinya mungkin saya akan pro ke salah satu, mungkin ketika sudah semuanya cawapres saya sudah jelas. Kan udah lo 21 Oktober kan? Mungkin saya akan pro. Kan udah 21 Oktober awal, artinya dia udah ketahuan nih mungkin, siapa aja. Ya, mungkin saya akan pro ke salah satu calon, tapi saya tidak akan bawa itu ke panggung black campaign. Oke. Karena bagaimanapun saya menghargai teman-teman yang datang, materinya juga tidak akan sejauh ini ya, yang saya pikirkan walaupun jadinya baru 10 menit ini, tapi di kepala saya itu saya belum tidak ada kepikiran untuk membawa ini ke salah satu calon, karena bagaimanapun orang yang datang kan pilihannya berbeda-beda. Sudah kita tertawa aja untuk perbedaan ini, kita ketawa-ketawa aja gitu. Jangan sudah cukup lah ya 5-10 tahun ke belakang yang kita berantem masalah capres cawapres. Toh ujung-ujungnya Prabowo Jokowi satu pemerintahan juga kan. Ya sudahlah gitu. Bisa saja ini Demokrat mungkin sakit hati, tapi siapa tahu AHY jadi menterinya, kalau semisalnya aja ya, kalau Anies jadi presiden dia jadi salah satu menterinya bisa juga. Atau misalkan Prabowo yang menang kemudian Anies jadi salah satu menterinya. Mungkin banget. Bisa juga. AHY juga ada di situ. Iya, Ganjar juga mungkin jadi salah satu menterinya. Bisa juga. Kayaknya kalau Demokrat kemanapun dia berlabuh ya, kalau menurut gua AHY akan jadi menteri asal dia berlabuh di tempat pemenang ya. Masalahnya waktu sama Nasdem dia nggak mau jadi menteri. Ya karena udah dikirimin surat, ayo kita menjemput takdir. Tulis tangan. Itu. Enggak, maksudnya sekarang posisi dia, ya akan, ya kalau dia berlabuh di tempat yang pemenang, minimal dia jadi menteri. Dan itu akan kawah Chandra di muka banget buat AHY. Kawah Chandra di muka, tempat dia digojlok, ditempa, diberikan pengalaman segala macam gitu untuk maju ke 2029. Sangat mungkin karena ya ini ya, jadi ngomongin politik dah ini. Gak apa-apa lah ya. Mas AHY ya, Pak AHY itu apa yang mau yang seperti lo bilang lo menuntut track record. Tidak ada juga emang. Belum ada. Untuk sampai saat ini ya. Untuk sampai saat ini. Ya. Yuk gitu. Sampai saat ini. Karena dia belum pernah megang apa-apa di pejabat publik ya? Iya, anggota DPR belum pernah ya? Anggota DPR kayaknya ya. Pernah nggak ya? Ibas yang ini. Ibas yang anggota DPR setahu saya. DPR. Tapi kalau AHY kayaknya belum pernah ya? Belum pernah. Dia belum pernah baik di eksekutif maupun legislatif. Kalau yudikatif kan nggak bisa ya dia ya, kecuali dia sekolah hukum. Iya. Tapi dia militer. Iya. Iya, maksudnya dia punya privilege banyak gitu di Demokrat gitu. Sampai ada di titik sekarang jadi ketua gitu. Karena privilege-nya aja sih gitu. Mungkin ya ada di mengelola Demokratnya mungkin benar gitu. Mungkin. Ya mungkin benar sehingga lebih modern, lebih milenial misalnya pemikirannya gitu. Tapi kan itu hanya di Demokrat yang merasakan gitu. Maksudnya kalau itu dijual untuk Indonesia, gue pernah di Demokrat kayaknya masih kurang gitu kalau kata gue ya. Iya. Kalau kata gue, dibanding dia pernah jadi anggota DPR, dia pernah jadi menteri misalnya nanti nih gitu, dilihat gebrakan-gebrakannya, terus jualannya tuh lebih enak. Iya. Bisa juga. Untuk apa ya namanya ya? Ini adalah keunggulannya gitu. Iya, dia pengen jadi capres banget sih. Wapres. Pengen jadi wapres banget sih. Coba bertahan aja gitu. Siapa tahu. Tapi menurut saya orang Demokrat kayak AHY itu sosok yang cukup dikenal ya. Iya, populer ya. Menurut saya di kubu manapun yang menang, kayaknya dia bisa jadi menteri. Karena kan butuh koalisi kan di parlemen, mungkin saja
Demokrat ditarik sama pihak Prabowo, pihak pemenang, baik itu Prabowo, Ganjar ataupun Anies, ditarik untuk menjadi koalisi. Ya. Waktu sudah di DPR sudah ketahuan presiden siapa, ditarik jadi koalisi dan mungkin dia jadi menteri, bisa juga. Bisa juga gitu. Berpeluang ya. Ya kita lihat dari perolehan suaranya Demokrat nanti ya. Iya betul. Mungkin bisa dia berpeluang. Kalau Demokrat masuk koalisi pemerintah yang akan datang, sangat mungkin pasti AHY yang jadi presiden, jadi menteri. Jadi menterinya. Nah disitulah mungkin menteri pertahanan kita melihat menteri pertahanan kurang lah, Dur. Kan berhubungan. Iya, tapi dia akan memimpin jenderal-jenderal banyak, Dur. Kayaknya masih harus jenderal ya itu ya. Ya nggak harus sih, cuman secara rating belum ya. Iya, betul. Kalau menteri pertahanan. Betul juga. Gitu. Mungkin secara pengetahuan militer oke, gitu. Tapi banyak jenderal-jenderal yang ratingnya jauh di atas dia. Iya, betul. Gitu. Menteri-menteri kayaknya kan menggojlok, menempa gitu, nggak harus jadi menjadi menteri aja kan udah kuasanya gila banget, Dur. Gede banget. Ya contoh ya. Kayaknya yang Kemenpora dah gitu ya, Menteri Pemuda Olahraga gitu kan ya. Coba lihat kasusnya sampai yang ada korupsi itu yang di Kemenpora, jumlahnya triliunan, Dur, gitu. Ya. Tapi kayaknya ya pemuda dan olahraga gitu, kayak bukan Menteri Perdagangan gitu yang ketahuan wah banyak duit di situ gitu ngurusin perdagangan, perindustrian. Tapi saya setuju, maksudnya menteri apapun itu kuasanya gede banget. Gede banget emang. Gede banget. Iya. Ya kalau Kemenpora kan kayak pemuda dan olahraga gitu. Iya. Tapi ternyata wewenangnya gede, anggarannya juga gede gitu. Iya. Jadi ya, gue rasa Pak Mas AHY juga tahu kali ya, apa namanya, perlu apa? Perlu tempaan gitu. Ya mungkin. Dan kader-kadernya juga mungkin udah merasakan AHY ini punya potensi yang tinggi gitu untuk ini. Cuman ya apa daya, secara objektif kita harus lihat belum teruji gitu, Dur. Ya. Belum teruji gitu. Mungkin ya kalau segitu besarnya kader-kader Demokrat apa namanya membela gitu ya, mungkin emang ada prestasinya di Demokrat, dia merasakan. Kader-kader Demokrat tuh merasakan. Demokrat mungkin merasakan kepemimpinan AHY di Demokrat. Demokrat tuh merasakan lebih bagus lah gitu. Dan kayaknya ini bisa diterapkan di level yang lebih tinggi gitu. Cuman sayangnya kan kita tidak. Ya, sayangnya kan Jateng dan Jatim nggak tahu. Makanya harus PKB. Taunya Muhaimin ya. Makanya harus PKB. Ya itu yang makanya gue bilang sekarang. Aduh politik. Sekarang kayaknya pusing banget ya Allah. Belum ngomongin dia bisa apa tuh belum ada. Dulu sekarang masih ngomongin angka aja. Kalau gue sama dia, angka gue akan jadi segini. Kalau gue sama Ono, angka gue akan jadi segini. Gitu, Dur. Iya. Setelah jadi ya baru kita rumuskan. Kita lihat gitu. Bagaimananya. Tapi yang nggak tahu itu. Kayaknya merapat ke Prabowo kayaknya ya. Kalau di Demokrat. Di berita-berita yang hari ini ada sih ya merapat ke Prabowo. Tapi kita belum tahu juga ya, namanya politik ya. Iya, pokoknya bisa berubah last minute. Iya, tunggu seperti PKB tiba-tiba. Ya mungkin last minute kita nggak tahu. Iya, tapi saat ini kayaknya mungkin ke sana. Tapi kalau misalkan ya ke pihak Prabowo pun dia nggak jadi cawapres juga itu. Iya kan udah bilang dia datang tidak dengan tuntutan untuk menjadi cawapres. Iya, karena posisinya emang juga sekarang kan dia yang nyari nih. Kan diamanatkan parpol itu harus mendukung presiden, Dur. Undang-undangnya tuh ada tuh. Maksudnya gimana? Di pada saat sekarang ini setiap parpol yang ada di DPR itu memang harus deklarasi mendukung siapa gitu. Tidak boleh abstain. Tidak boleh pada nanti saat udah menang terus nggak koalisi di DPR gue menjadi oposisi aja gitu. Kemudian dia harus mendukung salah satu capres. Salah satu capres yang ada sekarang. Gitu. Jadi dia harus
Harus kasih tahu ya. Harus kasih tahu, gue dukung ini gitu. Kalau misalkan Demokrat ke kubunya Ganjar, kira-kira cawapres nggak dia? Enggak. Enggak juga ya? Enggak juga. Kalau ternyata enggak juga, kenapa harus keluar sih? Itu yang gue bilang dari ini. Sakit hati sih. Sakit hati mungkin. Bukan, Dur, kalau kata gue, dia sekarang udah posisinya ya udah sadar bahwa gue memang nggak cawapres waktu di awal itu, ya diiming-imingi jadi cawapres juga kali, Dur. Keinginan cawapresnya diakomodir dulu gitu. Sekarang oke, lo masuk sini tapi jangan cawapres ya gitu. Kalau dulu masuk itu cuman oke, lo jangan cawapres ya, mungkin iya juga. Tapi kan dari dulu diajak untuk menjemput takdir. Ternyata takdirnya beda. Persilangannya tuh takdir. Bagaimana kita merespon persilangan takdir kita sama takdir orang lain. Gitu, Dur. Itu yang akhirnya memaknai hidup lo. Ya. Di PDIP itu ada siapa aja ya? PDIP, P3? Udah, berdua. Berdua doang? Iya. Wow. Berarti sisanya ini semuanya di Prabowo ini. Gede banget ya. Prabowo kalau masuk Demokrat, dia yang paling gede, Dur. Secara angka ya, dia yang menang. Iya, angka parlemen. Iya. Wow. Kalau semua pemilih partai-partai itu memilih Prabowo. Berarti Golkar, Hanura. Hanura nggak ada. Hah? Hanura tuh nggak ada kursi. Oh, sabar. Gerindra lah ya. Gerindra. Dari Gerindra. Golkar. Pan. Pilih nomor 8. Pan. Ya. Demokrat. Ya. Yang ada kursi ya, itu 4. Tapi kan yang tidak ada kursi ini kan punya mesin partai juga ya. Oh iya. Hanura itu di mana? Hanura di situ kayaknya. Di sini juga. Kayak misalnya yang Jokowi kan Perindo tuh. Jokowi Ganjar. Ganjar Perindo ke sana. Perindo ya. PSI. Dur, kalau misalnya Demokrat tetap di koalisi perubahan, dia yang paling gede, Dur. Ditambah PKB sama Nasdem, PKB, PKS, Demokrat. Dia yang paling gede itu. Kalau nggak salah ya, kemarin-kemarin kita pernah hitung-hitung. Mungkin karena dia paling gede, jadi dia ngerasa kalau gua nggak cawapres, nggak deh gitu. Mungkin. Bukan. PKB sama Demokrat gedean PKB, Dur. Menurut gua koalisinya itu paling gede. Paling gemuk. Paling gede justru di situ. Iya. 30-an lebih. Jadi ketika PDI 19,3%. Tambah P3 4,5. 23 tuh. Ya kalau kita hitung-hitungan perolehan suara ya, kalau semua pemilih partai itu akhirnya milih capresnya ya, yang diusung. Cuma dapat 23, Dur. Ganjar Pranowo. Kalau Prabowo? Golkar 12,3. 12. Gerindra 12,5. 24. 25. Nasdem 9. Yang ini dong koalisinya. Prabowo-nya doang. Prabowo-nya. Oh iya kan, Gerindra, Golkar, PAN, Golkar 12,3, Gerindra 12,5, 24,8. PAN 6,8, 30, 31,4. Demokrat 7,7. 31,4 tambah 7,7, 39. 39,1. Iya. 39%. Kalau itu Anies? Nasdem 9,05, PKB 9,6, 18, PS 8,2. 26, Berapa? 27. Nasdem 9,05, PKB 9,6, 18. PKS 19 lah. 8,2. 27,2. 18 tambah 8. 28 atau 28. Hampir 28 dia. Masih menang Prabowo ya. Tapi kan nggak kayak gitu kan, belum tentu. Iya. Pemilih itu kan kalau kita ngitungin angka itu kasar-kasarnya ada margin error berapa persen sih biasanya kalau itu margin error? Nggak tahu dah. Iya. Margin error biasanya 3% ya. Itu sih bunga abang ya. nggak tahu dah. Ya, tapi begitu. Kalau ditambahin Demokrat. Tadi 28, Demokrat tadi berapa ya? 7,7.
28 tambah 7. 3,5. 35. 5,7. Demokrat Gede. Paling gede dia. Si yang Prabowo malah turun kan, kurang. Ya. Kalau dia ke Ganjar, Ganjar jadi 31 dari 24 tadi. Nah, Benar tuh dia. Ya, tapi begitulah namanya politik. Iya. Orang nyari udah yang penting udah 20%. Ya, aman lah. Ya ayolah berjuang aja dulu. Iya, berjuang dulu ya. Swing voter kan banyak Banyak, juga, iya. apa segala macam. Tapi kita belum tahu ya nanti cawapres dari Ganjar dan Prabowo siapa-siapa ya. Iya. Tapi kita mau coba ramal-ramal tidak? Ya. Ganjar, misalkan. Sandiaga Uno udah itu kali ya. Kata gua kalau nggak Mahfud MD, Erick Thohir ya. Erick Thohir ke si Prabowo. Itu ke Prabowo ya. Ya kalau kata gue ya, kayak Mahfud MD atau Ridwan Kamil. Ridwan Kamil katanya ke Golkar. Ya, kalau dia dapat, Dua kaki dulu. iya. Kan waktu itu juga pernah tuh katanya JK dari Golkar, tapi jadi wapres saat SBY atau Jokowi lah gitulah. Dia nyebrang. Tidak sama seperti koalisi partainya gitu. Ya, bisa aja. Golkar kan memang Berarti, tidak punya sejarah oposisi, Dur. Iya ya. Ya nggak pernah dia. Berarti Ganjar mungkin akan dengan Mahfud MD atau Ridwan Kamil. Iya. Sandiaga Uno nggak sama sekali nih. Dia menteri lagi ya. Kayaknya dia levelnya udah harus wapres ya. Mungkin ya. Ya antara itu tiga dah. Butuh dana soalnya. Iya. Ya itu antara itu tiga dah. Mahfud MD jelas nggak ada duit. Ya. Ya. Kayaknya kalau duit gampang dah. Udah ada lah. Gitulah si ini masing-masing udah punya. Ya kalau ada tambahan lagi nggak bakal ditolak. Ya tapi itulah calonnya, Dur. Nggak, kan kita nggak tahu yang mana gitu. Tiga itu Mahfud, MD, RK, Sandiaga Uno. Dan tiga-tiganya ini, Sandiaga Uno tuh punya duitnya ya. Ya. Ada duitnya. Dua yang lain kayaknya enggak ya. Ya. Tapi tiga-tiganya, tapi kayaknya Sandiaga Uno nggak terlalu deh. Lebih ke Pak Mahfud dan RK ini masih bisa ngambil suara-suara pesantren, suara Islaminya tuh. RK Jawa Barat, PDI lemah di Jawa Barat. Iya kan, maksudnya RK dan Pak Mahfud itu bisa menggayung suara Islam dibanding Sandiaga gitu ya, Sandiaga. Sosoknya ya, untuk mendapatkan menarik elektoral value-nya ya, nilai-nilainya gitu ya. Iya, kan kita bukan ngomong-ngomong politik identitas ya teman-teman. Iyalah. Tapi maksudnya di setiap itu tuh ada yang mewakili gitu. Iya. Dan itu memang sudah biasa gitu. Misalnya kayak pilkada begitu, calon dan wakilnya itu biasanya itu perpaduan Islam Kristen atau Kristen Islam karena untuk meraup suara. Iya. Nah, kalau mau raup suara Jawa Barat Islam, karena Ganjar kan nasionalis nih, tokoh nasionalis. Tapi dia istrinya udah mewakili NU, istrinya anak kiai, gitu Dur. Tapi orang tidak terlalu tahu istrinya, orang tahu ntar Ganjar dinaikin. tuh Nanti nasionalis dinaikin. kan. Iya, tapi nanti dinaikin. Kalau dia mau dipasangkan dengan yang Islami, ya Mahfud MD atau RK. Karena Sandiaga Uno tidak terlalu ke situ. Nah, kalau Prabowo dia ngambil Erick Thohir. Iya. Makanya Erick Thohir keliling-keliling aku orang NU ya. Oh ternyata itu. Karena kalau Erick Thohir yang naik, kalau dia nggak bilang dia itu NU, si Erick Thohirnya, mereka akan nasionalis. Ya. Sosok Islamnya nggak ada. Ya. Untuk ngeraup suara Islamnya ya. Atau ketua Golkar nih, Erlangga. Erlangga juga nasionalis juga. Ya. Atau siapa lagi ya? Gibran. Kemungkinan. Sosok anak mudanya. Iya.
Tapi kapan sih keputusan itu? Keputusan boleh enggaknya 35 tahun? Tapi MK kan iparnya Pak Jokowi itu kan? Iya. Iya dia. Maksudnya ini faktanya ya, itu ipar ya. Maksudnya keputusannya kan kita nggak tahu. Iya keputusannya nggak. Cuman faktanya itu iparnya Pak Jokowi ya. Iya. Yang salah satu ya, salah satu hakim MK ya, atau iya. ketua MK itu. Ketua salah MK. Satu kayaknya. Salah satu kayaknya. Ya, kami kurang tahu ya teman-teman, maaf ya. Kalau Anies dan Caimin udah jelas. Bisa berubah kan? Bisa berubah. Ya bisa aja berubah, Pak. Bisa aja berubah sebelum pendaftaran. Sebelum pendaftaran. Tapi masa mau bikin sakit hati orang 2 kali? Ya, siapa tahu Caiminnya yang, ayo deh, gua ke Prabowo deh. Ah mungkin. Bisa. Juga. Iya. Tapi kalau sampai begitu, Demokrat ada di Prabowo. enggak, kalau sampai kayak gitu, udah Anies nggak bisa naik udah. Iya udah gitu Demokratnya ada di Prabowo. Akhirnya nyatu juga sama Caimin. Aduh bener-bener. Plot twist itu. Nah, ini nih. Plot twist. Semisal aja nih ya. Kita ngomong-ngomong aja ini ya. Iya. Semisalnya aja. Ternyata Caimin itu sengaja emang. Dia ke situ, Demokrat tinggalin, Demokrat akhirnya meninggalkan. Di H-1 dia tinggalin. Jadi biar Anies nggak jadi calon. Dia jadi apa? Ya terserah, pokoknya Caiminnya. Siapa tahu tujuannya adalah ya dapat apa dulu? Yang penting biar Anies nggak ini. Dia dapat apa dulu? Ya nggak tahu dapat apa. Ya kalau nggak ada alasannya tiba-tiba itu mah keterlaluan, Dur. Ya nggak tahu misalnya juga, tidak ada alasannya, mungkin dia tiba-tiba oke Prabowo ngambil, oke kita ambil Caimin. Caimin, gue mau nih. Sebelum ini PKB itu sama apa? Sama Prabowo ya? Sama Prabowo. Kan salah satu alasan udah setahun juga nggak dideklarasikan, katanya salah satu ininya. Salah satu alasannya. Oke. Caimin, kata Prabowo. Bagaimana kalau dari awal tuh Prabowo bilang begitu. Imin, kamu ke sana sengaja gabung. Nanti H-1, H-1 minggu, kau balik lagi. Iya. Setelah Demokrat. Iya, Demokrat sekarang udah gabung ke Prabowo. Oke. H-1 minggu, PKB cabut. Oke. Gabung ke Prabowo lagi. Caimin jadi cawapresnya Prabowo. Oke, tiba-tiba Anies nggak jadi. Ditarik sama Ganjar. Nis, mau nggak jadi wapres gua? Gabung tuh Ganjar Anies, menang lagi. Nasdem mau nggak tapi? Harus tapi mau. kalau di saat itu ya, mungkin Nasdem mau juga. Karena bagaimana? Mereka tidak bisa maju lagi. PKB tinggalin mereka. Ya gabung ke sana kalau enggak. Iya, akhirnya kalau mau nggak mau, mungkin kalau ada tawaran dari Ganjar, udah gabung ke sini jadi cawapres. Ya mungkin Nasdem mau. Mau. Mungkin. Tapi jadi nggak perubahan. Jadi Ganjar Anies, Prabowo Imin. Iya sih, ya. Skenario yang sangat mungkin kalau dilihat dari perjalanan capres dan cawapres ini ya, meninggalkan itu sebegitu mudahnya. Iya. Ya kan? Maksudnya istilahnya koalisi perubahan meninggalkan Demokrat, di sisi lain PKB meninggalkan koalisi Prabowo. Ya kan dia meninggalkan itu tuh. Iya. Kan mudah-mudah aja gitu. Terus tiba-tiba PKB-nya meninggalkan koalisi perubahan. Bisa juga. Anies nggak jadi, nggak bisa naik. Nggak bisa naik. Akhirnya mungkin gabung Ganjar. Iya, jadi wapres. Atau bisa juga betul-betul Anies yang nggak diambil. Bisa. Kan bagaimanapun ada undang-undang tadi kan, setiap partai harus mendukung. Iya. Sekarang Anies suaranya nggak cukup, parliamentary threshold-nya, presiden threshold nggak cukup. Nasdem dan PKS tetap harus punya suara, harus dukungan kan. Nasdem dan PKS gabung sama Ganjar. Ganjar mintanya, enggak, gua Mahfud MD kok ininya cawapres gua. Iya. Ya Nasdem sama PKS terima-terima aja. Iya. Mau gimana lagi? Akhirnya Ganjar Anies Mahfud. Ganjar Mahfud.
Prabowo Muhaimin. Iya. Anies gubernur DKI lagi. Anies ya ke TPS aja sebareng kita. Mungkin. Wih, bisa saja itu terjadi loh. Bisa itu terjadi. Ya. Di detik-detik akhir PKB meninggalkan koalisi perubahan. Iya. Bisa loh itu. Bisa semua emang terjadi. Soalnya sekarang apa yang bisa dipegang? Nggak ada. Orang. Tidak ada yang kita bisa pegang. Iya, ada hitam di atas putih aja bisa. Masih bisa langgar. Karena itu kan tidak berkekuatan hukum gitu. Itu adalah perjanjian moral gitu, etis antara kita ke kita aja gitu. Iya. Tidak ada sanksi kalau lo tidak. Ada nggak sih sanksinya? Saya jadi penasaran nih. Iya, misalkan ya saya punya partai, Cing Abdel punya partai. Kita tanda tangan di atas materai. Iya. Bahwa saya akan mendukung partainya Cing Abdel. Iya. Tapi di kemudian hari saya membangkang. Bisa nggak saya dipidanakan? Dibawa ke jalur hukum? Gue nggak tahu deh. Kan kalau Cing Abdel bikin acara, ngontrak saya, tanda tangan di atas materai, saya tidak datang, saya bisa kena gugat. Ya. Tapi kalau perjanjian koalisi partai bisa nggak ya? Bisa ada begitu nggak ya? Nggak tahu saya. Nggak tahu ya. Janji politik aja kan tidak bisa di. Walaupun itu tanda tangan di atas materai ya. Materai itu bukan apa ya guna materai itu ya? Bukan menjadikan itu adalah berkekuatan hukum katanya. Materai itu. Kayaknya bikin itu berkekuatan hukum deh. Soalnya kan kita kontrak-kontrak kita pakai materai kan. Kontrak-kontrak pekerjaan kita itu berkekuatan hukum, tapi kalau dalam hal politik itu berkekuatan hukum, tapi malas juga kayak orang nuntut kali. Mungkin nggak malas ya, ribet ya. Janji politik ya? Segala macam dituntut ya. Enggak kayak materai gue lihat ya, sebentar ya. Sekarang misalkan saya mau coba lihat materai apakah mau. Harusnya dia punya kekuatan hukum dong, kan kita kontrak. Kita tetap harus menepati itu karena ada kekuatan hukumnya. Orang minta maaf di atas materai. Artinya ada kekuatan hukumnya. Kalau dia melanggar di suatu hari. Fungsi materai, Man. Tuh. Bukan bukti pembayaran doang. Bukti pembayaran doang? Iya. Bukan. Kalau di pasal 9 pasal 24 itu didenda 7 tahun atau 5 juta. Kalau memalsukan materai. Coba teman-teman nanti komen-komen lah di bawah lah. Ya, apakah materai itu membuat sesuatu jadi berkekuatan hukum? Jadi berkekuatan hukum dan sanksi. Oh, sanksi-sanksinya tuh diatur di surat perjanjian itu, Dur. Gitu kayaknya. Iya, kita kontrak itu kan begitu. Iya, ya? Ada sanksinya kan. Kalau lo nggak datang harus ganti DP plus berapa. Mungkin di kontrak politik ini tidak ada pasal sanksi. Iya. Mungkin tidak ada pasal sanksi, atau mungkin ada, tapi pengembalian dana aja. Kayak misal force major memang ada, tapi force major tuh tidak bisa dituntut. Itu kan force major. Misalkan saya kalau tidak dukung Cing Abdel, saya harus mengembalikan sejumlah ini. Baliho yang pernah saya pasang. Kerugian materialnya Cing Abdel misalkan 5M, saya harus kembalikan 5M itu. Misalkan begitu aja, tapi tidak ada sanksi yang kayak saya dipenjara atau apa gitu. Mungkin ya. Iya, bukan pidana ya, perdata jadinya ya. Tapi janji politik nggak ada sih kayak gitu ya. Kan banyak ada sih di atas materai. Iya. Nggak ada sanksi. Iya. Janji politik itu setahu saya. Kayak ada seseorang yang maju pilkada, ada bikin janji politik di atas materai, tapi tidak ada bab sanksinya itu. Itu cuma kan 1 lembar doang. Biasanya kadang-kadang kita lihat di Twitter tuh kan. Iya. 1 lembar gini doang. Saya akan ini beberapa poin, di bawahnya tantangan materai. Iya. Tidak ada bab sanksinya. Jadi tidak bisa dituntut juga kan sama orang yang masyarakat ya. Mungkin juga ya. Apalagi kalau dia janji di atas materai itu bukan dia perjanjiannya sama siapa, harus ada yang tanda tanganin juga kan? Biasanya ada perwakilan
Dari rakyatnya. Oh ada gitunya? Ada, ya? biasanya ada. Biasanya ada perwakilan dari tokoh masyarakat gitu atau apa gitu. Tapi ya itu tadi ya, perjanjian antar partai itu, kenapa partai bisa loncat-loncat begitu? Tidak ada sanksinya ya, kayaknya tidak ada deh. Maksudnya dibikin harusnya ya? Iya maksudnya untuk mengikat. Mengikat banget. Mengikat gitu. Banget. Kalau lo tidak jalan sampai akhir, ya silakan. Tapi ada sanksinya nih, sanksinya ini gitu ya? Iya kayaknya nggak ada. Nggak ada kali ya. Itu yang semakin menguatkan asumsi-asumsi kita ini, asumsi-asumsi liar kita. Bisa saja PKB meninggalkan koalisi perubahan. Aduh, tapi kalau sampai terjadi itu lucu sekali sih. Iya, lucu. Itu lucu sekali. Dan Demokrat ada di situ gitu. Demokrat itu jadi gabung sama PKB, tapi bukan di Nasdem gitu. Yo, Enggak. Saya itu bukan bukan lucunya itu bukan letak di Demokrat akhirnya gabung PKB, tapi lucunya itu adalah ketika Aniesnya tidak koalisi perubahan ini dulu bikin Demokrat pindah dengan sakit hati. Ya. Ternyata mereka ditinggalkan juga sama PKB, yang mereka juga kena sakit hatinya gitu. Iya. Seru sih itu. Jadinya kita cuma punya 2 calon aja. Nggak perlu 2 putaran tuh. Iya. Gimana tuh? Nanti dah kita lihat ya. Sebentar lagi nih jawabannya akan ada. Tanggal 10 sampai 16 ini. Iya. Jawabannya akan ada. Kita lihat. Gempar nggak kelar-kelar itu ngobrolin itu pasti tuh. Iya. Media massa tuh. Iya. Ih bisa ya kalau kayak gitu ya. Bisa ya gitu. Orang kayaknya kan sekarang PKB masuk ke koalisi perubahan aja juga kayak kok bisa ya. Apalagi ada katanya ada PKS kayaknya dua kubu yang berbeda gitu. Iya. Kok bisa? Bisa itu buktinya gitu ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, Dur, ya. Tidak ada yang tidak mungkin ini. Saya lewat di Simatupang, saya lihat di kantor PKS udah Anies Muhaimin. Udah gede gitu. Baru ya, kemarin gue ngeliat terakhir masih Anies sendiri. Tadi saya lewat, saya ke Cakung tadi. Saya lewat situ. Gede. Di sini, kantor di sini? Iya, kantor yang TB Simatupang ini loh. Iya. Kalau ke Cakung? Oh, tadi berangkat. Ya. Tadi yang siang. Yang siang ya. Saya ya. Acara tadi. Saya ke Cakung, saya lewat Tol Jor. Nah, saya lihat di situ. Gede banget. Artinya saya karena pas koalisi Amin ini saya pas lagi umroh kan, jadi saya tidak ikut hingar-bingarnya. Iya. Bagaimana sih sampai Cing Abdel nge-tweet Angus versus Amin itu, apa segala macam itu saya tidak ikutin. Itu pun saya tahu karena Cing Abdel taruh itu di IG. Karena saya mulai dari Twitter ganti jadi X itu jarang sekali saya buka Twitter itu. Karena? Saya tidak tahu, saya kehilangan rasa asik bermain Twitter. Gak tahu kenapa juga, saya kayak kehilangan aja rasa asik bermain Twitter itu. Mulai dari kita scroll harus ada pembatasan. Emang ada? Ada, dibatasi kan sekarang. Scrollnya? Iya, bukan di scrollnya, tapi dibatasi. Sehari itu hanya bisa lihat 1000 tweet apa ya? Oh. Kalau mau lebih harus bayar. Kita harus yang bayar itu. Tapi karena jujur saya belum pernah, mulai dari isu-isu itu akhirnya saya belum pernah nyoba-nyoba Twitter lagi, jadi saya nggak tahu apakah betul atau tidak gitu. Tapi jarang sekali sekarang saya lihat Twitter. Nah, jadi saya tidak mengikuti hingar-bingarnya. Ini saya cuma nonton Najwa Shihab waktu Anies dan Muhaimin aja. Iya. Tapi memang Twitter itu ya, isu-isu yang kayak gini update tuh di Twitter ya memang ya. Karena masing-masing orang, masing-masing bahkan pelakunya atau yang ada di circle yang menyaksikan kejadian itu akan nge-tweet gitu. Kalau kita follow orang-orang yang tepat, kita akan tahu perkembangannya behind the scene-nya. Kayak gue kan follow Andi Arief, Demokrat. Itu tanda-tanda itu udah ada, Dur. Oh, berarti mulai dari deadlock tuh sebelum itu. Sebelum itu ya? Sebelum itu dia udah ini nih kayaknya
kita dan PKS akan tetap ini walaupun mungkin ada partai yang kabur gitu misalnya. Ya mungkin ya gitu, gitu ya. Ya itulah obrolan politik. Politik. Goks emang kita. Tapi itulah teman-teman, itu pelajaran buat kita semua bahwa memang semuanya tidak bisa berjalan semulus-mulus itu ya. Iya. Berarti kita prediksi kita Ganjar Mahfud ya? Enggak, Ganjar. Oh, harus wapresnya nih. Ya, atau pilihannya. Prediksi kita. Ganjar Mahfud gue. Kita Ganjar Mahfud apa Ganjar RK? Kalau saya kayaknya Ganjar Sandiaga deh. Hah? Jadi nggak ini dong. Kita harus satu suara nih, masa kita aja. Ya sudah, Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Prabowo. GrabFood. Wih, nama GrabFood. GrabFood bisa pakai P tapi Grab. Ganjar Mahfud. Jarut. GrabFood. Ganjar Mahfud tapi GrabFood. Nggak bisa dong. B-nya dari mana B? Pakai P. Sekarang udah ada itunya, Cing, lanjut gan. Apa tuh? Slogannya tuh lagi viral. Lanjut gan. Itu siapa? Ganjar. Oh, lanjut gan. Lanjut gan. Wais, keren. Lanjut gan kayak ya anak kaskus gitu. Bisa, ut-nya itu Mahfud tuh. Apa tuh? Lanjut gan. Ut-nya itu lanjut, ut-nya itu Mahfud itu maksudnya. Masa di depan? Mungkin. Maksudnya kan kita kan pilihnya. Lanjut gan. Ya maksudnya kan kita kan prediksinya Ayah, dua Ganjar itu ya. Mahfud ya. Ya. Prabowo. Prediksinya Erick Thohir. saya juga Prabowo Erick Thohir kan. Erick Thohir. Atau Prabowo Gibran bisa juga. Bisa ya antara dua itu ya. Kalau ada MK yang meloloskan boleh 35 tahun, ya Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Oke. Anies. Prabowo Gibran. Pragib. Praran. Praban. Atau perubahan jadinya. Hah? Prabowo Gibran. Perubahan. Prabowo dong itu. Praban. Ya, sebelum juga ya. Ya. Kalau Gibran tidak lolos 35 tahunnya itu Prabowo Erick Thohir. Prabohir. Bohir. Atau Bokir. Bisa. K-nya siapa K? Erick Thohir. Oh ya. Ya kan? Bisa. Erick Thohir. Ya Bisa. kan? Prabowo Thohir ya. Iya. Kalau sebenarnya enak kalau Pak Ganjar dan Prabowo. Jadi Ganjar Prabowo cuma beda kan dia Pranowo. Ganjar Prabowo. Iya. Ganjar Pranowo, Ganjar Prabowo ya. Anies sudah dengan Caimin. Lah, siapa tahu. Kalau Caimin keluar ya. Iya. Kalau Caimin keluar mungkin Caimin dengan Prabowo Caimin. Pramin. Di sana tuh mereka ke sana. Ya. Anies jelas nggak bisa maju, bisa maju. Iya. Menteri aja. Kalau misalnya berjalan ini ya Anies sama Caimin udah nggak mungkin berubah ya. Nggak mungkin Caiminnya ganti dari PKS, nggak mungkin. Hah? Wapresnya tuh diganti sama calon PKS misalnya, nggak mungkin kan? Udah Anies sama Caimin udah ya. Orang gedung PKS sudah ada poster gede itu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Anies AHY juga ada di mana-mana posternya. Turun juga. Iya, nggak ada juga. Begitulah, udah berapa lama nih? Wih, udah. Hah? 73 menit. Wih, sudah 73 menit, Cing. Obrolan politik kita ini. yang ngawur ini. Ya teman-teman, itu kan untuk menemani teman-teman setrika ya. Iya. Jangan tuntut kami seolah-olah seperti kami ini analis, enggak. Ini cuma ngobrol-ngobrol doang ya. Teman-teman juga jangan somasi kami ya. Kami cuma ngobrol-ngobrol doang ya. Tiba-tiba disomasi lagi kami ini. Iya. Cerita-cerita doang. Baiklah kalau begitu. Itulah pergerakan-pergerakan politik yang mungkin bisa terjadi dan mungkin juga tidak terjadi. Iya. Ya, tapi kita ngobrol-ngobrol doang.
Lebih kurangnya kami mohon maaf ya teman-teman. Kalau ada yang salah itu tentu dari kami ini yang pengetahuannya kecil dan segala macam ini, pengetahuan sempit. Kalau ada yang benar itu semua semata-mata karena dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di episode mendatang kita udah bisa menghadirkan oknum-oknum yang apa namanya? Kok oknum sih? Member-member apa sih? Personil-personil yang umroh. Ya, kita akan tanya di sini. Entah Rahman, entah Dion, entah Ganis. Ya. Ganis sama Rahman deh, 2 orang. Iya. Sebenarnya kalau mau rame sih Rahman sama Dion. Iya. Pasti itu akan banyak perdebatan di situ. Iya. Untuk satu kejadian yang sama itu berdebat. Berdebat pasti. Berdebat. Menurut Dion ini, menurut Rahman ini. Iya benar. Ya tinggal mau nyari apa kita. Apalagi Bang Rahman yang belum umroh pun air zam-zamnya sudah banyak di rumah. Itu pasti terjadi perdebatan. Iya. Kenapa lu air zam-zamnya udah ada padahal lu belum umroh? Iya. Karena dapat kiriman dari yang udah umroh mungkin. Oh, yang udah. Atau beli. Ya pasti dapat kiriman dari orang yang udah umroh kan beli. Iya. Di sana. Baiklah teman-teman, semoga setrikaannya teman-teman semuanya sudah rapi, sudah mantap semuanya, dan kita jumpa lagi di ngabdur-ngabdur selanjutnya. Terima kasih banyak. Lebih kurang saya mohon maaf. Dengan Cing Abdel, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam satu panas.